Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa melanjutkan dars pengajian kita kembali, yang mana dalam hal ini Al-Faqir membersamai panjenengan semua untuk membahas seputar keilmuan Al-Quran, bertema Al-Quran, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita tidak meneruskan membaca kitab Zubdatul Itqan kembali, akan tetapi kita membuka kitab baru, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab yang membahas tentang adab-adab bagaimana seseorang itu bersama Al-Quran, adab-adab para penghafal Al-Quran. Tapi ini tidak hanya untuk penghafal Al-Quran saja, tapi bagaimana kita itu memperhatikan adab dan etika kita terhadap Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan rahasianya kepada kita semuanya dengan kita itu menjaga adab-adab tersebut, dengan menjaga etika-etika tersebut. Dan kitab ini dikarang oleh Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa radiya anhu, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Azkar, yang kitab-kitab beliau sangat-sangat masyhur sekali dan dipakai di seluruh penjuru dunia Islam, dipakai di pengajian-pengajian terutama di negara tercinta kita Indonesia. Dan insya Allah selama beberapa pertemuan ke depan kita akan tabarukan, mengambil barokah dari membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana insya Allah tetap temanya seputar Al-Quran. Jadi insya Allah saya membersamai panjenengan dalam pengajian-pengajian tidak akan pernah lepas dari tema seputar Al-Quran insya Allah. Dan untuk sebelum masuk ke pembahasan, sebelum masuk ke kitab, untuk semakin menambah keberkahan pengajian kita, maka sudah sebagaimana semestinya kita akan membaca biografi terlebih dahulu, biografi pengarang kitab, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Sebenarnya biografi mengenai Imam An-Nawawi ini sangat-sangat sudah masyhur sekali, sangat terkenal sekali, karena sudah banyak dari kalangan khutbah, para khotib-khotib, para ulama-ulama, yang para kiai, para dai-dai yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Imam An-Nawawi. Tapi sudah selayaknya sebelum kita membaca kitab beliau, hendaknya kita memulai dulu dengan membaca biografi beliau, biografi singkat tentunya. Apalagi di channel YouTube MZT Malang Raya sudah banyak sekali diceritakan tentang biografi-biografi imam-imam di mazhab Syafi'i, yang alhamdulillah sudah dijelaskan sangat luar biasa sekali oleh pemateri Al-Ustadz Kiai Nur Hadi. Maka kita membaca singkat, ya, sekilas saja dari biografi Imam Nawawi. Nama dari Imam Nawawi huwa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi Al-Syekhul Imamul Alim Ar-Rabbani Al-Hafizul Faqih. Segala macam bentuk kemuliaan, keilmuan itu dinisbahkan ke Imam Nawawi, menunjukkan bahwa Imam Nawawi itu adalah seorang yang sangat alim sekali. Beliau Al-Hafiz, beliau juga hafal ribuan hadis, Al-Faqih, dan beliau juga ahli fiqih, dan beliau juga Ar-Rabbani, sufi, ulama sufi, Syekhul Islam fi asrihi, di zamannya, Syekhul Islam di zamannya, wa ba'da asrihi, bahkan setelah zamannya, bahkan sampai zaman kita sekarang, insya Allah sampai hari kiamat nanti, Al-Imam Nawawi disebut Syekhul Islam, karena jasa-jasa beliau terhadap keilmuan-keilmuan Islam. Kana minal ulama il amilin, termasuk ulama yang mengamalkan ilmunya, wal aimmatir rasikhin wa auliya illahil arifin,
dan wali-wali Allah al-arifin. Karena idza lam yakunil ulama'u waliyan falaysa lillahi wali. Idza lam yakunil ulama'u awliya falaysa lillahi wali. Kalau ulama-ulama kita ini mereka bukan wali, maka tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan punya wali. Karena wali itu Allah Subhanahu wa taala mattakhadzallahu waliyan jahilan. Allah itu tidak mengambil wali, Allah itu tidak menjadikan seorang hambanya wali kecuali orang tersebut alim. Ya, Allah tidak mengambil seorang wali itu, mengangkat seseorang hambanya ke derajat wali itu sementara dia sendiri jahil akan ilmu agama. Jadi kalau seandainya kita itu mencari siapa wali-wali Allah itu, ya mereka para ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf kita, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali, mereka yang pantas disebut sebagai wali-wali Allah. Nah, ijtama'a lahu minal wara' ma lam yattafiq mithluhu li ahadin fi zamanihi wala qablahu minal fuqara'i bidahrin tawil. Imam Nawawi ini multi talent, segala bentuk kemuliaan ada pada diri beliau. Bahkan beliau itu terkenal waraknya, bagaimana beliau itu sangat menjaga diri beliau dari hal-hal yang sifatnya syubhat, yang tidak kita temui oleh ulama-ulama yang sezaman sama Al-Imam An-Nawawi. Bidahrin tawil, bahkan selama masa yang sangat panjang sekali, seakan-akan kita tidak menemukan sosok seperti Al-Imam An-Nawawi. Bahkan boleh kita bilang sampai zaman sekarang. Sampai zaman sekarang kita masih belum bisa menemukan sosok yang artinya seperti 11-12 sama Al-Imam An-Nawawi. Bagaimana beliau itu, kealiman beliau mengorbankan seluruh umurnya untuk ilmu. Di samping itu, beliau tidak hanya alim, tapi beliau robbani, beliau seorang sufi, zuhud, wara', beliau menjaga diri beliau dari hal-hal yang haram, dari hal yang syubhat, terutama yang haram. Fakana la ya'kulu min fawakih Dimashq. Maka Imam Nawawi itu beliau tidak memakan dari buah-buahan Damaskus Suriah. 5 fi bustaniha minasyubah fi dhimaniha. Bayangkan, karena beliau tahu, Al-Imam Nawawi tahu bahwa di kebun-kebun buah-buahan di Damaskus itu ada sedikit meragukan, agak sedikit meragukan, ada unsur syubhatnya yang di dalam kebun-kebun buah-buahan itu di kota Damaskus. Gara-gara itu Imam Nawawi nggak makan buah-buahan di kota Damaskus. Waqad sarraha bidzalika radhiyallahu anhu. Itu pengakuan, klaim dari Imam Nawawi langsung bahwa beliau tidak makan buah-buahan dari kota Damaskus, alasannya karena itu, karena ada unsur syubhatnya. Walam yadkhul hammaman, dan beliau tidak pernah masuk hammam. Hammam di sini kita tidak bisa artikan sebagai toilet pada zaman sekarang. Kita kan sering bilang bahwa hammam pada zaman sekarang ini toilet, ya, kita lebih sering menyebutnya toilet yang artinya tempat mandi, tempat buang air kecil, tempat buang air besar. Hammam di zaman dahulu, ya bayangkan, masa iya Al-Imam Nawawi tidak masuk hammam, lah terus bagaimana beliau buang hajat. Jadi yang dimaksud hammam di zaman dahulu, uruf, pengertian zaman dahulu, hammam itu adalah sebuah pemandian air panas yang mana tempat tersebut sering didatangi oleh orang-orang pas waktu liburan, weekend, yang mana hammam tersebut tentunya terpisah ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi pemandian air panas, mereka suka merileks merilekskan diri mereka untuk pergi ke tempat tersebut, berendam ataupun mandi, ya, jadi semacam pemandian gitu ya. Dan itu Al-Imam Nawawi tidak pernah masuk tempat seperti itu. Itu di zaman dahulu tempat seperti itu banyak ya, hammam. Itu Imam Nawawi tidak pernah masuk tempat seperti itu. Wa kana la ya'kulu illa aklatan wahidan fil yaumi wal lailah ba'da asya'il akhirah. Subhanallah. Imam Nawawi itu tidak makan kecuali sehari satu kali makan. Itu kapan? Setelah waktu Isya. Wa inda sahar yashrabu syurbatan yaj'aluha suhuran. Dan ketika masuk waktu sahur, beliau cuma sekedar minum seteguk, 2 teguk air ketika sahur, dan itu dijadikan sahur ya. Beliau tujuannya sahur. Jadi beliau sehari 24 jam itu makannya cuma sekali, itu setelah Isya, ba'da Isya. Dan pas waktu sahur beliau hanya minum air seteguk, 2 teguk. Muqtasidan fi ma'kalihi wa malbasihi wa jami' ahwalihi kullal iqtisad. Beliau itu adalah orang yang sederhana di dalam keseharian beliau, makan, cara makannya, cara berpakaiannya,
wa jami' ahwali, dan segala urusannya itu beliau tidak terlihat seperti orang kaya. Beliau sederhana, sangat sederhana sekali. Wasabiran ala khusyunatul aish, dan sabar atas kerasnya hidup itu. Beliau sabar. Jadi ulama zaman dahulu, para as-salafun as-salihun, mereka banyak di antara mereka itu yang miskin, yang fakir. Mereka tidak punya apa-apa, tapi keilmuan mereka, keberkahan keilmuan mereka, kesolehan mereka diakui dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, sampai nanti di hari kiamat. Waliya masyakhata darul haditsil asyraqiyah walam yatanawal min ma'lumiha syai'an walam yaqbal li ahadin hadiyah, enggak pernah menerima hadiah dari seseorang. Wa inna ma yataqawwatu mimma ya'tihi bihi abuhu min nawa min ka'kin watin. Hanya saja Imam Nawawi itu seakan-akan makan atau nyemilnya beliau itu ya dari apa yang dikasihkan oleh ayah beliau, min nawa, dari kota Nawa, dari daerah Nawa namanya. Makanya Imam Nawawi dinisbahkan An-Nawawi, itu nisbah ya, bahwa Imam Nawawi itu, bahwa kalimat An-Nawawi itu adalah sebuah nama sebuah daerah di mana tempat Al-Imam An-Nawawi berasal. Min ka'kin, kue, watin, dan buah tin. Wa kana yalbasu thawban hawraniyan. Wa kana yalbasu thawban hawraniyan wa imamatan syabkhaniyah wa la yajma'u baina udumain hafizan li awqatihi an tadhi'a fi ghairi ta'ah. Ini subhanallah ya. Imam Nawawi itu selalu menjaga waktu-waktunya, jangan sampai waktu itu terlewat 1 menit, walaupun 1 menit 1 detik pun, bahkan jangan sampai terlewat sia-sia tanpa ada ketaatan kepada Allah di dalamnya. Jadi jangan sampai waktu beliau itu terlewatkan tanpa ada unsur nilai ibadah dan ketaatan di dalamnya. Oleh karena itu, karena menjaganya waktu beliau korbankan waktunya untuk ibadah dan untuk ilmu, beliau akhirnya menjadilah apa yang beliau menjadi pada masa waktu itu. Beliau menjadi orang alim, dan karangan-karangan beliau banyak, dan karangan beliau dibaca di seluruh dunia Islam dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Idza azarahu ahadun la yazidu 'ala as-salami wa jawab bima la budda minhu min mas'alati ilmin fa idza jalasa 'indahu dafa'a ilahi kitaban yanzuru fihi la yushghilahu. Subhanallah. Kalau seandainya Imam Nawawi itu ketamuan seseorang, itu Imam Nawawi hanya menjawab sekedarnya saja, salam, dan menjawab seperlunya saja, yang mana obrolan beliau itu juga masih seputar tentang masalah-masalah keilmuan. Dan apabila ada seseorang tamu yang duduk bertamu kepada beliau, maka tamu tersebut langsung dikasih kitab agar dia membaca kitab itu, agar tamu ini tidak menyibukkan Imam Nawawi dari kesibukan beliau dalam ilmu. Jadi Imam Nawawi lagi sibuk nih, misal baca kitab, atau Imam Nawawi lagi sibuk belajar, lagi sibuk ngarang kitab, tiba-tiba ada tamu ini ingin ngajak ngobrol Al-Imam An-Nawawi, maka Imam Nawawi tidak mau itu terjadi, sehingga tamu tersebut dikasih kitab, kemudian Imam Nawawi kembali ke urusannya, biar tamu tersebut sibuk dengan kitab, tapi jangan sampai tamu tersebut menyibukkan tuan rumah. Muraqiban lillahi azza wa jalla fi harakatihi wa sakanati wa khudwati wa khataratihi. Dan beliau selalu menghadirkan Allah di dalam setiap gerak-gerik beliau, dalam diamnya maupun geraknya, dalam hati beliau dan zahir beliau dan batin beliau itu selalu menghadirkan Allah, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amiran bil ma'ruf nahyan 'anil munkar, dan beliau selalu mendirikan amar ma'ruf nahi munkar. Angkar 'alal malik adh-dhahir ghairi marrah. Beliau berkali-kali mengingkari, beliau berkali-kali memprotes, ya, memprotes kepada raja langsung ketika itu, Al-Malikul Zahir, Raja Zahir. Nah, namanya, Zahir ini nama raja ketika di masa Imam Nawawi. Tidak sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali Imam Nawawi itu tidak takut untuk langsung menasihati Raja Al-Zahir ketika itu di zaman beliau. Fakana yaqul ana la akhafu illa min hadzal Nawawi. Subhanallah. Jadi Raja Al-Malikul Zahir, Raja Zahir ketika itu beliau sampai bilang, aku tidak takut kepada siapapun kecuali dari Imam Nawawi ini. Jadi beliau takut sama Imam Nawawi karena Imam Nawawi itu tegas orangnya. Fahani'an lahu radhiyallahu anhu. Maka luar biasa Imam Nawawi ini. Ini sekilas kita membaca tentang biografi singkat tentang Al-Imam An-Nawawi. Tujuannya agar kita itu sebagaimana seperti biasa, sebelum membaca kitab, kita tabarukan dengan biografi singkat dari pengarang kitab tersebut, agar perjalanan kita untuk mengkaji kitab ini semakin
diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya kalau biografi Imam Nawawi ini sudah sesuatu yang bukan asing lagi ya di telinga kita, terutama bagi thalibul ilm, bagi santri. Nah, siapa yang nggak kenal Imam Nawawi? Bahkan biografinya sudah sering banget dijelaskan. Tapi sekali lagi kita tabarukan saja. Dan insya Allah kita akan masuk ke kitabnya, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat wal afiat sehingga kita bisa meneruskan daras atau pengajian kita kembali. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.